Terima kasih pemirsa, kembali Anda bersama kami di program Ikhwal Jam'iyah, dan inilah segmen ketiga, kembali berbincang dengan kedua narasumber saya. Izin kami geser ke Sekretaris Umum PPSNU dulu, Pak Haji Wardi. Ini bisa disampaikan tentang tata kelola organisasi. Pastinya apa ya, butuh konsentrasi, butuh energi yang banyak, dan juga butuh manajerial yang luar biasa. Pripun? Baik, terima kasih Mbak Yuli. Kita memang membutuhkan penataan ulang ya, yang lebih progresif, terutama berkaitan dengan pemetaan kompetensi dari semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, hamdallah, syukran laka ya Allah, salatan wa salaman alaika ya Habibullah, amma ba'du. Bisa jumpa lagi dengan saya, Yulia Kamila, dalam program kesayangan kita, pada program Ikhwal Jam'iyah. Dan kali ini saya punya tamu yang sangat-sangat spesial, very istimewa, yang hadir secara virtual maupun yang hadir di studio. Saya sapa dulu yang ada di studio, ada Profesor Dr. M. Masud Said, PhD. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam, Mbak Yuli. Sehat ya, ketemu lagi, sehat. Alhamdulillah. Dengan orang-orang ya, luar biasa. Alhamdulillah. Dari virtual ada Pak Haji Wardi Taufik SAGMS. Assalamualaikum Pak Haji. Yuli, Prof. Masud. Iya, sehat ya nih Pak Haji? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rasanya capek. Mari ani setelah kegiatan tanggal 30 31. Ya, alhamdulillah lancar semuanya, dengan hasil yang sangat baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik. Dan menurut saya kita punya tema menata barisan cendekia NU untuk umat dan bangsa. Tentunya tema kita pada kesempatan kali ini. Dan izin Wakil Ketua Umum Pimpinan Pusat Ikatan Sarjana dan Ulama PPSNU, Prof. Masud, ini bisa disampaikan kegiatan tanggal 30 sampai 31 kemarin. Prof, izin. Terima kasih Mbak Yuli, pemirsa sekalian. Sesungguhnya Kongres ISNU itu dilakukan Desember 2024 di Balikpapan. Dan di situ ada diikuti juga oleh cabang-cabang wilayah dan pengurus pusat yang lama. Kemudian kita menata, menyusun, konsultasi dengan pengurus besar Nahdlatul Ulama dan tokoh-tokoh NU yang senior. Terbentuklah kepengurusan. Dan sudah di SK, nanti Pak Wardi akan bercerita itu. Siap. Menambahkan. Dan kita tanggal 30 Juli kemarin di Jakarta, kita melakukan halakoh kebangsaan, membicarakan mengenai apa tantangan bangsa ini, apa tantangan Nahdlatul Ulama, peran serta Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama yang merupakan kelompok cendekiawan profesional dan juga kader-kader NU. Ada beberapa profesor, ada guru besar di berbagai bidang, ada profesional, ada juga di berbagai wilayah hadir, dan sangat mantap sekali karena dihadiri oleh Rais Am PBNU, Ketua Umum Tanfidiyah, ada tokoh-tokoh Bu Nuria Sinta Abdurrahman Wahid, ada Menteri PPA, ada Menteri Pendidikan Tinggi, Riset, Sains dan Riset, yang ini juga kita sudah kenal lama. Juga ada Ketua Umum Pengurus Besar dan tokoh-tokoh sentral yang ada itu tumplek-plek di Bidakara pada saat itu, juga dari wilayah-wilayah dan aktivis-aktivis yang mostly cendekiawan, mostly orang terdidik, mostly profesional yang beririsan dengan Nahdlatul Ulama, dan aktivis-aktivis ISNU IPPNU, Fatayat, kemudian juga ada Ansor sebagian, juga pergerakan mahasiswa Islam Indonesia, dan juga panom lain yang tumplek, yang senior-senior, yang terutama yang punya kapabilitas akademik, punya reputasi, dan rute pendidikan agama maupun pendidikan umumnya
dari luar negeri, tidak hanya di Eropa, di Asia, di Australia, dan dari Amerika sebagian, tapi juga di Timur Tengah. Siap. Ya, sebagian itu kawan-kawan kita yang sudah kuat di pesantren, kiai-kiai muda yang rootnya lebih kuat ke akademik dinia maupun yang ilmu umum, begitu. Baik. Masya Allah. Ini gak bisa kebayang senangnya bagaimana, hebohnya bagaimana, Bro? Iya, kelihatan di medsos maupun di ruangan dan di luar ruangan itu selama 2 hari mereka menampakkan diri dan menguatkan energi dan bersatu menata barisan. Karena Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama itu adalah persemaian dari sejak Hadratus Syekh. Hadratus Syekh itu kan seorang alim, ulama ini, cendekiawan dalam tanda petik. Kemudian Kiai Wahid Hasim, Gus Dur, gitu. Kalau dilihat dari Cak Nur sendiri pernah mengatakan bahwa ya tahun 2000-2010 itu NU panen lah, pada saat itu sekarang juga panen. Di RT saja ada profesor, di RW Ansor ada profesor, Fatayat ada profesor, dan lain sebagainya yang itu berkumpul sehingga 2010 di Makassar itu diresmikan, dan alhamdulillah lahirnya Mbak Yuli dari Surabaya. Dilahirkan orang Surabaya dari Surabaya. Pak Abu Amar adalah salah satu tokoh yang mendirikan waktu itu yang sekarang menjadi Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama. Jadi kami merepresentasikan tidak hanya sarjana atau guru besar atau cendekiawan atau aktivis, tetapi juga merepresentasikan Jawa Timur dan mewakili Jawa Tengah, juga ada di DKI, juga berkembang begitu pesat. Di Jawa Timur sendiri cabang-cabang sudah begitu kuat. Dan sekarang mekar kepada di kecamatan, dari kampus-kampus besar sudah ada Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama. Baik, subhanallah, keren banget, Prof. Dan izin kita ke Pak Haji Wardi. Pak Haji, ini sudah kebayang bagaimanakah keren, hebohnya, dan antusias teman-teman yang hadir saat itu. Bisa disampaikan seperti apa ini, Pak Haji? Baik, terima kasih Mbak Yuli. Sedikit sudah disampaikan dengan jelas tadi sama Prof. Mas'ud. Memang acara itu saya melihat ada semangat baru, ISNU yang baru, ingin lebih berdaya dan lebih berdampak, gitu. Jadi kalau sebelumnya mungkin masih lebih banyak lebih banyak kumpul-kumpul, tetapi sejak tahun 2010 sampai sekarang itu ada semangat untuk menghadirkan ISNU secara lebih kompetitif, ya. Terutama teman-teman sahabat-sahabat di ISNU itu sudah banyak menghasilkan riset, opini, kajian, namun belum terkonsolidasi dalam bentuk policy institution, ya. Tapi dengan adanya ISNU dan semangat baru ini, insya Allah ke depan ISNU akan lebih berdaya dan berdampak. Perannya kami harapkan bukan hanya dalam konteks tadi Prof. Mas'ud dalam konteks ini, ya, tapi juga dalam bentuk kebijakan yang lebih luas, ya. Baik itu berkaitan dengan birokrasi, BUMN, BUMDes, mungkin kalau di daerah, saya kira sahabat-sahabat semua sudah siap untuk lebih berdaya, lebih berdampak untuk mengembangkan satu karya baru demi kesejahteraan umat dan bangsa. Saya kira gitu, Mbak Yuli. Baik, sepakat. Baik, Masya Allah. Prof, izin, ISNU itu sendiri apa tuh, Prof? Sebenarnya kalau yang belum paham itu memananya bagaimana, Prof? Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama adalah kelompok strategis intelektual Nahdlatul Ulama. Bisa dia backgroundnya Nahdlatul Ulama, biar dia bisa aktivis Nahdlatul Ulama, bisa cucunya kiai besar yang akademisi atau orang yang memiliki rute keilmuan, penelitian, pengabdian, riset, dan kontribusi-kontribusi. Jadi kita ini dari sektor istana negara ada, dari provinsi, gubernuran ada, dari dinas-dinas, dari kementerian ada, pengusaha ada, BUMN, BUMD ada yang pure kampus, rektor, wakil rektor, direktur pasca sarjana, dekan, ataupun
di lembaga-lembaga profesional lainnya, misalnya konsultan Bank Dunia, konsultan di pengamat yang ada di Asian Development Bank segala macam, itu kumpul. Sekarang ada kerinduan, semacam kerinduan bahwa tidak semua mereka itu rutenya seperti misalnya kami ini ketua anak cabang IPENU Tulangan, kemudian ketua cabang PMII Malang, wakil ketua cabang Nahdlatul Ulama Kota Malang, Litbang PWNO Jawa Timur segala macam, Pernalas Perdam. Itu kan ada rute yang simetris. Tapi sekarang terundang mereka yang asimetris. Maknanya adalah dia tidak aktif di Banom-Banom NU sejak kecil, tetapi dia telah pegang policy. Misalnya sekarang ketua umum kami adalah Profesor Dr. Filosofi Kamarudin Amin. Beliau dulu sekolahnya di pondok pesantren dan juga di sekolah umum. Kemudian mendapat beasiswa dari Jerman, dari Inggris. Tapi beliau juga penghafal Al-Quran. Bahasa Arabnya itu diperoleh dari pondok dan juga di S1-nya. Sehingga komposisi antara kemampuan ilmu agama, praktek-praktek dinia, dan juga kemampuan transformasi beliau di dunia intelektual Eropa Amerika tidak bisa dipertanyakan lagi. Gitu. Sosok-sosok seperti itu kemarin tumplek-blek lah istilahnya ke Jakarta di Ikatan. Kami ini Mbak Yuli, izin Pak Wardi di Jawa Timur, sekarang kan kita ngambil ketua ISNU itu 2018. Setahun 2 tahun 2020 itu berkembang di kampus-kampus kita, karena dulu di PDPRT-nya nggak ada, itu berdasarkan kabupaten kota kan cabang. Sekarang itu ITS, UNER, Brawijaya, UIN, Unisma, semuanya itu ada cabang khususnya. Why? Karena mereka juga sudah rindu. Ya, dari beberapa komunitas-komunitas intelektual juga bergabung. Baik, Prof tadi disinggung ada cabang khusus begitu. Berarti bisa dijelaskan pada segmen berikutnya ya, Prof? Ya, siap. Ya. Baik, dan bersama kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita di segmen berikutnya. Tentunya masih bersama saya, Yulia Kamila, di program Ikhwal Jam'iyah akan hadir usai jeda. Terima kasih pemirsa, kembali Anda bersama kami di program Ikhwal Jam'iyah, dan kita kembali berbincang dengan narasumber yang hadir secara virtual adalah Sekretaris Umum PP ISNU. Ada Pak Haji Wardi Taufik SAG MSI. Pak Haji, ini bisa disampaikan kepada kami terkait dengan apa istilahnya struktur organisasi ya, apakah yang ada di pusat kemudian sampai yang ada di PAC, ini seperti apa di ISNU? Baik, terima kasih Mbak Yuli. ISNU itu sangat besar Mbak Yuli. Dari pimpinan pusat, ada pimpinan wilayah, ada pimpinan cabang, ada pimpinan anak cabang pada level kecamatan. Oke. Selain pimpinan cabang, kami juga ada namanya pimpinan cabang khusus. Pimpinan cabang khusus itu bisa berdiri di luar negeri, yang kira-kira sudah memenuhi persyaratan untuk membentuk satu cabang khusus. Tetapi juga bisa pimpinan cabang khusus itu dibentuk berbasis kampus, berbasis birokrasi, berbasis asosiasi-asosiasi yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan dasar peraturan rumah tangga kami. Karena itu secara struktural kami sangat besar, Mbak Yuli. Ini kalau sayang banget kalau misalnya kita tidak manfaatkan potensi dengan ragam disiplin di kami, ya. Terutama dalam rangka untuk memastikan implementasi 8 Astacita Presiden. Nah, kami berharap memang ini kita bisa bersinergi, berkolaborasi dengan kekuatan bukan hanya jaringan informal, tetapi ini jaringan struktural milik negara sebetulnya, Mbak Yuli. Cuma memang kita butuh sinergi, butuh kolaborasi yang memastikan semua hal ini bisa bergerak cepat, bergerak simultan, terutama untuk kepentingan bangsa dan negara. Saya kira gitu, Mbak Yuli. Masya Allah, Masya Allah. Izin, Prof, nggak pakai baju kayak gitu, Prof? Saya tadi bawa di mobil.
Saya ada di Mabes. Baju kebesaran berapa itu, Prof? Ya ini seragamnya Isno, Mbak. Nah, Yuli. iya, tadi saya sempat ini, kayaknya Isnu banget. Oke, baik, Masya Allah. Siap. Visi dan misi dari Isnu sendiri, izin, Prof. Visi dan misi ISNU. Jadi sebagai organisasi cendekiawan, satu menguatkan peran dan juga mendukung tadi kalau kami program-program pemerintah maupun program Nahdlatul Ulama. Kalau program pemerintah ya misalnya pengembangan SDM untuk Indonesia Emas 2045. Saya kira dari kelompoknya kita sudah kongruen dengan itu, tinggal bagaimana mengimplementasikannya di lapangan, di hilirnya. Kalau di Nahdlatul Ulama di abad yang kedua ini tentu kita mensukseskan 8 yang sudah kita gagas, antara lain difusi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak hanya faham sektarian, tetapi dia juga karena ada tawasud, tawazun, detail segala macam itu, yaitu juga harus menjadi warna dari negara dan bangsa ini. Misalnya harmoni, saling menghormati, gotong royong dan sebagainya. ISNU juga memiliki misi untuk menguatkan pengembangan masyarakat secara sektoral dan kewilayahan. Harus diakui bahwa secara kewilayahan kita di 38 provinsi itu pastilah ada Jawa ini, ada mulai Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, dan itu basisnya NU. Nah, nanti kita juga harus mulai menyeberang ke Bali, NTT, Maluku, Maluku Utara, pulau-pulau Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, kemudian juga di kawasan IKN. Kita juga harus di Papua, Papua Barat, Papua Pegunungan, bahkan juga di Sumatera, Aceh, Sumatera Utara, Jambi, Bengkulu, kemudian juga ada di sekitar yang tempat muktamar kita kemarin kan, ada di Lampung dan sebagainya. Jadi Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan juga merupakan basis. Kalimantan Selatan juga merupakan basis. Jadi menyebar seluruh Indonesia ini, Prof? Menyebar seluruh Indonesia. Jadi itulah, kemudian itu kewilayahan, belum sektoral. Ya tentu basisnya ya mulai dari teknologi, IT, pertanian. Kita juga ada ahli-ahli kelautan, ahli dirgantara. Kita juga memiliki ahli nuklir. Kita tidak hanya yang dulu itu kongruennya kan ahli agama dan ilmu sosial, soft science atau social science and religion. Tapi sekarang sudah pada hard science, sudah ada matematik, biologi, dan pengembangan ada di BRIN dan sebagainya. Jadi kita malah bagaimana untuk mensinergikan apa yang ada dan bukan meluaskan. Kemudian Indonesia sekarang adalah tempat di mana kalau kita ke seluruh dunia, di Australia, di Amerika, di Eropa, bahkan di Timur Tengah, itu banyak sekarang di PBNU itu banyak bertamu. Kalau bahasa Surabayanya itu, how can you manage your ummah? Bagaimana kamu mengelola umatmu? Become the biggest ummah in the world, Islam in the world. Jadi sebagai negara yang umat Islamnya dan tetap rukun, terdiri dari pulau-pulau yang besar kecil, berbeda bahasa, bahkan berbeda agama, tapi kita hidup in a harmony. Jadi ini adalah bagaimana difusi Ahlus Sunnah wal Jamaah, toleransi, dan juga Islam yang ramah itu disiarkan kepada di luar Indonesia. Nah, ini visi yang sangat besar dan berat, perlu ikhtiar panjang. Tapi kalau kita keliling dunia, kalau kita keliling dunia, saya ke kampus-kampus dunia, mulai dari Mesir, mulai dari Turki, sampai di Australia. Sekarang itu kalau ditanya what
is the most improving religion, yang umatnya paling besar itu Islam. Bahkan di negara-negara yang paling modern itu mencari kesejahteraan, ketemunya Islam. Tapi Islam yang mana? Ya Islam yang rahmatan lil alamin. Kalau kriterianya ya kayak NU lah. Nah itu di pundak ISNU ada misi untuk menguatkan Nahdlatul Ulama sebagai best practice dari umatan wasatan, umat yang sejahtera, damai, sentausa, dan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu yang dicari seluruh dunia. Agama apapun adalah kebahagiaan dunia akhirat, dan itu ada di Islam, itu ada di Nahdlatul Ulama kalau kami klaim. Kalau kita di luar negeri kita klaim. Dan kemarin sangat bagus, saya ketemu Syekh Afifuddin Al-Jailani radhiyallahu an, cicit dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, tokoh Qadiriyah kita. Itu bercerita dua hal, bahwa Islam nanti bukan dilihat dari ajarannya yang kaku, tetapi dini akhlaki. Your religion is your attitude. Ada contoh, baru-baru kemarin itu ada seorang turis yang ada di Lombok yang sudah putus asa karena masalah-masalahnya mulai dari A sampai Z, sehingga dia keluar negeri, ketemulah di Lombok, kemudian dia sudah no hope, ingin dalam tanda petik mengakhiri hidup. Datanglah seorang muslimah, memberikan makanan, memberikan buah tanpa mengenalnya, dan dia shock. Inilah Islam yang sesungguhnya yang harus saya temui di mana-mana, dan itu contohnya ada di Indonesia. Masya Allah, Masya Allah. Keren. Real banget ya Prof ya. Real, contoh. Contoh itu. Jadi Syekh Afifuddin Al-Jailani juga begitu. Sudah, kamu jangan tidak hanya ritual-ritual saja, ritual harus diselesaikan, tetapi akhir dari itu adalah dini akhlaki, your religion is your attitude. Baik, Masya Allah. Oke, sebelum saya geser ke Pak Haji, izin kita beri sejenak ya. Oh, siap. Baik, dan bisa kita lanjutkan kembali pada perbincangan berikutnya. Tentunya masih bersama saya Yulia Kamila. Kita akan hadir usai jeda di program Ikhwal Jam'iyah. Terima kasih pemirsa, kembali Anda bersama kami di program Ikhwal Jam'iyah, dan inilah segmen ketiga, kembali berbincang dengan kedua narasumber saya. Izin kami geser ke Sekretaris Umum PPSNU dulu, Pak Haji Wardi. Ini bisa disampaikan tentang tata kelola organisasi. Pastinya butuh konsentrasi, butuh energi yang banyak, dan juga butuh manajerial yang luar biasa. Pripun? Baik, terima kasih Mbak Yuli. Kita memang membutuhkan penataan ulang ya, yang lebih progresif, terutama berkaitan dengan pemetaan kompetensi dari semua kader ISNU, terutama yang bergabung di kami, Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama. Karena selama ini memang kita belum memiliki database yang sempurna untuk dilakukan secara paralel mengenai bagaimana penempatan dan penugasan kader-kader ini di level-level yang lebih strategis. Karena itu ke depan memang kami membutuhkan semacam dashboard yang kira-kira bisa secara cepat mendistribusikan seluruh sarjana atau kader-kader ISNU dari berbagai macam latar belakang itu untuk masuk kepada level-level yang lebih strategis, termasuk dalam konteks bagaimana penugasan kita, penugasan sarjana-sarjana NU ini untuk birokrasi yang selama ini membutuhkan satu kompetensi khusus, terutama berkaitan dengan tadi seperti yang digambarkan oleh Prof. Masud, berkaitan dengan kompetensi di bidang teknologi, mungkin juga nuklir, mungkin juga hal-hal yang sifatnya sangat dibutuhkan secara spesifik oleh bangsa kita, terutama dalam hal menghadapi tantangan disrupsi ya dalam perkembangan ekonomi. Terutama dua hal yang menurut kami saat ini sangat menjadi challenging buat kita, mengenai hadirnya institusi baru ya di luar yang kita impikan selama ini. Ada BRIC ya yang juga turut berdampak terhadap perkembangan ekonomi dunia saat ini. Baik. Kemudian tadi juga ada tentang kerjasama internasional ataupun bentuk yang lain begitu. Masih ada juga program-program tersebut? Tata kelolanya juga? Kami juga baru saja mengeluarkan SK
buat teman-teman cabang ISNO di Taiwan. Oh, Ini juga alhamdulillah. satu jalan terbaik ya untuk kita terus memperkuat jaringan ISNO di level internasional. Salah satu yang menarik buat kami adalah semangat baru juga muncul dari kalangan NU di luar negeri yang ingin mengembangkan secara bersama-sama terkait dengan potensi mengambil peran lebih banyak lagi. Bukan hanya di level nasional tapi juga di level global. Salah satunya adalah dengan isu-isu yang saat ini sangat gencar Mbak Yuli mengenai isu-isu ekonomi. Saya kira ke depan juga kami akan terus merajut bukan hanya dalam konteks isu ekonomi tapi juga berkaitan dengan isu pengetahuan, perkembangan ilmu pengetahuan di luar negeri yang mungkin akan bisa kita kerjasamakan dengan ISNO, terutama dalam rangka untuk mengembangkan kompetensi yang kami miliki saat ini. Baik. Tadi juga sempat disampaikan Pak Haji tentang cabang khusus itu yang berbasis profesi, kemudian juga birokrasi begitu, sampai pada kesana nanti juga akan ditata ulang ini, Pak Haji. Baik, betul Mbak Yuli. Jadi memang selama ini mungkin kita tidak punya single database ya, yang membaca secara cepat seluruh potensi kader kami, terutama yang punya latar belakang di luar latar belakang yang selama ini mungkin tidak banyak menampakkan diri di lingkungan kita. Nah, dengan adanya pemetaan mapping seluruh kompetensi dari seluruh kawan-kawan sahabat-sahabat ISNO, akhirnya nanti pada akhirnya kami juga akan terus semakin besar peran kami baik di level nasional maupun internasional. Saya harapkan ke depan itu ISNO bukan hanya berdaya tapi juga berdampak ya buat kepentingan bangsa dan negara. Siap, insyaallah keren. Izin ke Prof Masud dulu. Prof, bisa disampaikan ke kami juga tentang tentu punya program yang luar biasa dong untuk beberapa tahun ke depan ini dari ISNO. Ya, satu di antaranya program kita adalah tadi difusi ajaran-ajaran Islam yang peace and harmony. Saya kira ini kebutuhan dunia. Yang kedua, kita ini dari berbagai segi, terutama di PW ISNO sendiri, sekarang beberapa pengurusnya ada sekolah di Inggris, ada barusan datang dari Cina, ada di Jepang, ada di Australia, lebih banyak lagi. Itu juga mereka membawa beberapa informasi strategis yang bisa dimasukkan sebagai bagian dari program strategis tambahan kami. Kemudian di Jawa Timur ini sendiri misalnya yang tadi saya sampaikan, ada UIN Malang, ada UIN Surabaya, ada Brawijaya, ada UNER, sudah melembaga itu. Dan itu lebih kental karena mereka relatively homogen. Ada juga kawan-kawan di perbankan dan sektor keuangan yang dulu NU belum tersentuh ya. Sekarang sudah mulai banyak sektor keuangan perbankan. Ada kawan-kawan yang ada di otoritas jasa keuangan. Bahkan ada yang berkarya sebagai pengusaha besar yang itu penuh dengan mekanisme packaging, promotion dan industrialisasi yang agak menengah ke atas. Jadi dia sebagai importir dan eksportir. Ini kan dunia baru. Jadi program kami adalah difusi juga internalisasi kekuatan ekonomi melalui anggota-anggotanya. Jadi tadi dikatakan memang untuk melembagakan kami yang begitu variatif itu juga perlu waktu. Kerjasama internasional, tentu saja lawatan-lawatan kawan-kawan sahabat-sahabat kami yang ada dirjen, ada sekjen, ada di kampus ada rektor, ada bahkan majelis wali amanat, ada dekan, ada direktur pasca sarjana, lembaga penelitian, pengabdian masyarakat, itu juga mereka ini nanti 23 relasi kami yang sudah kami MOU dengan Lahore University dan Minhaj dari London datang ke Jawa Timur. Jadi kami kemarin rapat, diajak kemana lagi? Kemarin di Unisma, tempat kami, dan Yayasan Sabilillah, karena mereka juga sama seperti NU punya
sosial, keagamaan, kajian tafsir Al-Quran, tapi mereka juga mengumpulkan dana-dana zakat infak sodako yang begitu besar di Inggris, kemudian ditasarufkan kepada negara-negara Islam yang di non-Eropa. Nah, ini semua sudah kita jalin sejak 3 tahun lalu seperti yang di Inggris. Yang di Jepang juga kawan-kawan kami di sana itu sudah kan masjid di Jepang sudah berkembang dari mahasiswa Indonesia, dan juga di Korea, tadi di Hong Kong. Nah, itu semua akan kita titi terus yang di dalam koridor ya relasi internasional, baik yang bersifat keagamaan atau bersifat ideologi, keislaman dan aswaja, tapi juga di dalam harakoh gerakan-gerakan ekonomi sosial kebudayaan. Masya Allah, baik. Kemudian kalau bicara tentang apa Prof ini manajemen atau buat manajerial nanti bagaimana untuk yang di ISNU itu, Prof? Iya, semua ketua, semua sekretaris, wakil-wakil ketua umum, ada kami 4 wakil ketua umum, apa 3 ya? 4 wakil ketua umum. Itu ada bidang pendidikan, nanti kita kuatkan lagi ya. Ada bidang ekonomi, ada bidang sosial, ada hubungan luar negeri dan kerjasama gitu-gitu. Kemudian itu ditransformasikan ke wilayah-wilayah, bahwa akses kami yang di Jawa Timur kita bisa share ke Jawa Tengah gitu. Jadi tata kelolanya alhamdulillah PP yang sekarang ini sudah punya kantor. Alhamdulillah. Kalau PW ISNU sejak tahun 2023 kantor sendiri, punya mobil operasional sendiri, memiliki hal-hal yang ya pendukung-pendukung yang baik. Perangkat-perangkat ya Bro ya. Baik. Dan bersama kita jeda sejenak, nanti lanjut lagi pada segmen terakhir tentunya di program Ikhwal Jamiyah. Masih bersama saya Yulia Kamila, usai jeda akan hadir untuk Anda. Terima kasih pemirsa, kembali Anda bersama kami di program Ikhwal Jamiyah, dan ini adalah segmen terakhir. Izin saya geser dulu ke Pak Haji yang ada di ruang virtual. Ini tentang program pengkaderan. Apakah ISNU juga punya program tersebut? Ya, Mbak Yuli, kami sudah berjalan cukup lama, sudah berjalan 5 tahun lebih ya, melaksanakan madrasah kader ISNU istilahnya. Istilah di kami itu madrasah kader ISNU. Nah, sampai sekarang pengkaderan ini terus dibutuhkan ya, buat kepentingan satu untuk memperkuat satu komitmen kebersamaan kita, ideologi keaswajaan kita, ideologi ke-NU-an kita, tapi juga yang kedua dari pengkaderan itu juga bagian dari langkah kita untuk membangun satu spirit baru ya, bukan hanya dalam konteks ke dalam tetapi juga keluar. Jadi langkah bersama dalam mencapai cita-cita, dalam mencapai visi misi ISNU itu adalah dimulai dari pengkaderan ini. Jadi di kami itu salah satu materi juga yang ditonjolkan itu adalah selain berkaitan dengan keaswajaan, ke-NU-an dan kebangsaan, tetapi juga ada hal yang penting di situ yang kami sisipkan soal bagaimana pengembangan ekonomi umat. Nah, karena itu mungkin ke depan sisi materi yang lebih banyak mendorong agar lebih teknokratik ya, kader ISNU yang lebih teknokratik itu akan terus didorong dalam rangka untuk makin memperbesar ya manfaat kita dalam mendorong satu keyakinan bersama mencapai cita-cita kebersamaan kita, yaitu kehidupan bangsa dan negara yang lebih sejahtera. Nah, karena itu Mbak Yuli, salah satu kegiatan utama kami dari pusat sampai daerah itu, kalau ingin bergabung dengan Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama, pertama-tama yang harus dilakukan adalah harus siap mengikuti pelatihan kader yang kita sebut dengan madrasah kader Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama. Tanpa itu belum bisa bergabung dengan ISNU. Karena itu ada poin kami ya untuk melangkah lebih cepat ya, lebih agresif dalam rangka untuk mencapai apa yang kita impikan bersama, yaitu visi misi dari Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama. Saya kira gitu. Baik, Masya Allah, keren. Pripun, Prof, tambahan dari panjenengan? Ya, betul. Madrasah kader ISNU itu sebagai mekanisme formal atau sekolah kader itu mekanisme formal, dan bagi kami every single meeting is consolidation.
setiap kali satu pertemuan itu bermakna konsolidasi. Yang kedua, di website kami itu ada seperti Mbak Yuli ini kan sarjana, kemudian NO, cendekiawan, profesional sebagai presenter maupun pendidik, itu ada namanya mendaftar by online. Tinggal ngisi saja, di situ nanti diklik, ada otorisasi dari katakanlah ketua NO yang benar-benar bahwa menyampaikan Mbak Yuli ini, Yuli Kamila ini adalah memang betul-betul NO. Selanjutnya di situ kan kita ada lembaga-lembaga dan ada bidang-bidang, ada ekonomi, ada luar negeri tadi, ada bidang pengkaderan, ada bidang yang lain. Nah, itu tinggal di mana kita kemampuan kita yang tertinggi, DNA kita di mana. Nah, itu pengkaderan kita juga dengan cara tadi, kalau kami itu punya katakanlah 7 universitas NO, once dia inauguration di wisuda, kita lamar pada saat itu adalah sarjana NO gitu kan. Nah, ini yang mekanisme ini yang mau kita dorong. Saya juga belum menyampaikan secara bersamaan dalam forum yang besar, tapi salah satu pengkaderan itu ialah mencangkok semua sarjana NO, terutama anak-anak yang memiliki reputasi akademik bagus, memiliki kemampuan akademik yang canggih, dia eligible untuk mendapatkan scholarship, ya kita tarik sebagai anggota ikatan sarjana. Itu pengkaderan. Yang lain pula ya tentu kita punya PMII, kita punya Fatayat, kita punya IPPNO, kita punya Banom lain yang kalau dia memang tidak masuk di dalam satu kepengurusan harian, dia boleh menjadi anggota ISNO. Dan sebagai tambahan dari yang formal recruitment itu melalui MKNO. MKNO itu kalau mau jadi pengurus, kalau saya jadi ingin pengurus wilayah, nggak boleh baru masuk 3 bulan menjadi ketua wilayah, kan nggak boleh, atau baru masuk setahun menjadi PP, kan nggak boleh. Jadi itu mekanisme formalnya kita lakukan. Di samping pengkaderan itu bermakna talenta-talenta yang ada di ISNO itu bisa kita giring ke misalnya Institut Teknologi gitu. Itu maka apa yang kuat di sana, misalnya website kita kuatkan, tadi single database kita kuatkan, sehingga hari demi hari kita bisa membuat policy yang one touch and one decision. Jadi satu kali klik bisa berdasarkan ABCD kita bisa memutuskan dengan sangat baik. Oh, Masya Allah, baik, keren. Izin dari Pak Haji Wardi, tantangan ke depan sebelum kita nanti selesai dari segmen terakhir ini. Baik, terima kasih Mbak Yuli. Kita memang perlu langkah-langkah yang lebih teknokratik ya untuk kepentingan ISNO ke depan. Pertama, memang kita ke depan akan menjadikan ISNO sebagai NU Data Center ya. Kita punya cita-cita itu dalam rangka untuk mendorong ya kebijakan berbasis riset yang lebih cepat, berbasis isu ya. Mungkin dalam konteks ini nanti kita bisa berbasis isu Astacita, itu bisa menjadi satu momen penting buat kita, isu baru buat kita untuk mengimplementasikan apa yang telah menjadi kebijakan dari pemerintah. Kemudian yang kedua, kita memang mau mencoba terus mendorong ISNO itu bisa menghasilkan policy brief ya, RUU, mungkin ada Renstra, ada simulasi kebijakan pemerintah. Itu hal-hal yang menurut kami bagian dari langkah-langkah teknokratik buat ISNO yang perlu dimainkan lebih cepat, lebih besar lagi ya, dalam rangka untuk memberikan dampak yang lebih banyak buat kepentingan bangsa negara. Nah, karena itu mungkin kami juga dari sisi peningkatan kualitas SDM itu bukan hanya ingin mendorong satu akademi, semacam akademi ya, tapi kami juga ingin mendorong satu kebijakan baru yang bisa mengelola semacam beasiswa untuk mendorong satu kompetensi baru ya dari generasi atau sarjana NU yang baru
dengan mendorong suatu kebijakan baru yang lebih besar untuk mendorong beasiswa ya bagi kader-kader muda NU. Ini harapan kami ke depan akan kami lakukan sebagai bentuk kerjasama dengan beberapa banyak pihak, terutama dalam mendorong beasiswa untuk mendorong kompetensi anak-anak muda saat ini. Saya kira itu. Baik, keren. Izin Prof, kesisapan dari panjenengan. Saya mengutip pidato Rois Ham pada saat beliau menyumpah kami, membaiat kami, bahwa ISNU diharapkan sebagai dapur dan mengolah dari semua kader dan semua hal-hal strategis untuk disajikan kepada NU, umat dan bangsa. Kalau dari Ketua Umum Tanfidiyah, Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, ISNU jangan hanya kumpulan para sarjana, kumpulan dari struktur-struktur dan kumpulan dari label-label. Beliau berharap bahwa fungsi-fungsi ISNU untuk mentransformasikan Ahlus Sunnah wal Jamaah, akhlak kebangsaan, termasuk juga penguatan SDM yang bisa menjamin nanti kita menjadi umat yang terbaik sebagaimana ingin dianukan di dalam cita-cita kita semua. Jadi dari dua itu ya, ISNU adalah kelompok strategis untuk mengolah semua potensi dan semua kompetensi yang bisa disajikan untuk umat bangsa dan agama. Sedangkan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama mengingatkan bahwa sarjana profesor is nothing apabila dia tidak berfungsi sebagai guru besar. Doktor is nothing apabila dia tidak memberikan kontribusi yang signifikan dengan kedokteran, keilmuan dan kepakarannya itu. Insya Allah, dalam banget Prof. Ya Allah, Prof, matur nuwun rawuhnya Prof di studio. Sehat selalu Prof. Masya Allah. Pak Haji Wardi, terima kasih hadirnya diundang virtual. Sehat selalu. Terima kasih. Baik, sama-sama. Dan pemirsa, sudah kebersamaan kita di program Ikhwal Jam'iyah. Saya Yulia Kamila segera pamit. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.